Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in summa amma ba'du. Sahabat-sahabat AMC dimanapun Anda berada, yuk kita lanjutkan pembahasan yang kemarin tentang sejarah kalender Hijriyah. Nah, kemarin saya sampaikan lalu nama-nama bulan Hijriyah itu dari mana gitu ya. Artinya apa gitu. Nah, kemarin sudah kita bahas sebenarnya ya bahwa Rasulullah sudah menyebutkan ketika Haji Wada nama-nama bulan itu, cuman tidak semuanya. Ada Muharram, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ada Rajab, ada Jumadi al-Awal, Jumadi Tsani, ada Sya'ban. Itu. Jadi itu di layar belakang bisa dilihat ya. Kalau kita urutkan ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, apa artinya dari masing-masing itu? Nah, coba kita lihat saja langsung. Orang-orang Arab sejak sebelum datangnya Islam itu memang sudah menggunakan nama-nama bulan Komariah. Karena waktu itu kan belum ada tahun Hijriyah ya, yang mereka ketahui pada saat itu. Sampai nama-nama tersebut berubah dan diakui oleh sebagian besar penduduk Arab dengan nama yang dikenal selama ini, itu sejak akhir abad ke-5 Masehi pada masa Kilab, yakni kakek urutan kelima Nabi Muhammad SAW. Itu ya, jadi kurang lebih 12 nama bulan itu menjadi kesepakatan orang-orang Arab itu sudah sejak tahun-tahun atau bulan masa-masa sebelumnya, tapi kemudian menjadi lebih disepakati lagi itu di masa Kilab, kakek Nabi yang urutan kelima. Kakek, buyut, canggah, wareng, udek-udek. Nah, berarti. Nah, lalu kita ingin tahu apa sih makna daripada masing-masing bulan itu. Dzakara Asy-Syaikhu Alamuddin As-Sakhawi fi juz'in jama'ahu sammahu al-masyhur fi asma'i al-ayyam wasyuhur. Syekh Alamuddin As-Sakhawi di dalam kitabnya Al-Masyhur fi Asma'il Ayyam wasyuhur telah menyebutkan sebagai berikut. Ya, urut ya. 1. Bulan Muharram. Annal Muharrama summiya bidzalika likaunihi syahrun muharraman. Muharram itu artinya diharamkan ya. Dinamakan Muharram sebab dia merupakan bulan yang diharamkan, disucikan. Masjidil Haram itu berarti masjid yang diharamkan, di sana terjadi ini dan itu, maka kemudian menjadi bersih, menjadi suci. Ya. Menurut pendapat As-Sakhawi dinamakan demikian untuk mengukuhkan keharamannya, ta'kidan li tahrimihi. Haram untuk apa sih bulan Muharram? Haram untuk berperang. Jadi perlu diketahui ya, orang Arab itu salah satu tradisinya itu, tradisi kuatnya itu adalah suka perang. Ya. Jadi salah satu tradisi orang Arab itu suka perang. Sehingga memang Islam kemudian mengatur jangan semua bulan itu dipakai perang. Maka bulan Muharram ini nggak boleh perang. Orang-orang Arab dulu sering nggak konsisten. Kadang-kadang dalam satu tahun mereka menghalalkan, sedangkan di tahun lain mereka mengharamkan untuk berperang. Maka Muharram itu untuk menegaskan keharaman bulan tersebut untuk berperang. Yang kedua, Safar. Safar summiya bidzalika al-khuluwu buyutihim li khuluwi buyutihim minhu. Bulan Safar dinamakan demikian karena rumah-rumah mereka kosong dari para penghuni hina yakhrujuna lil qital, sebab penduduknya pada perang, wal asfari atau bepergian ya.
sofaro. Makanya kalau dalam angka Arab sifr itu artinya adalah kosong. Ya, sifr itu kosong. Ya. Maka sofarol makan misalnya nih, apabila ada tempat yang kosong tidak berpenghuni itu disebutkan bahasa Arabnya sofarol makan. Jamaknya adalah asfar. Ya, jadi sofar artinya kosong, sebab orang-orang pada pergi perang, pada pergi bisnis. Oke. Kemudian yang ketiga dan empat ini karena namanya hampir sama, Robiul Awal dan Robiul Tsani. Ya. Kenapa dinamakan Robiul Awal? Dinamakan demikian karena lirtibaihim fihi. Al-irtiba itu artinya adalah menetap di rumah masing-masing. Jadi karena dulu sudah bulan kemarin sudah perang, sudah bepergian, mereka lalu pulang. Al-irtiba, ya. Al-irtiba artinya tinggal di keramaian atau di tempat tinggalnya, ya. Wal irtiba'u al-iqamatu fi imarati rabi, sudah tadi. Wa yujma'u ala arbi'a kanasibin wa ansiba, ya. Dan kata-kata robi ini bisa dijamakkan dalam bentuk arbi'a, ya. Dapat pula dijamakkan dalam bentuk arba'ah. Nah, karena ini untuk dua fase, 2 bulan sekalian, sebabnya sama, penamaannya sama, berarti Robiul Awal dan Robiul Akhir. Ya, tinggal pokoknya kalau Robiul Awal berarti yang pertama, Robiul Akhir atau disebut Robiul Tsani juga boleh, itu berarti bulan yang berikutnya dengan makna yang sama. Baik. Kemudian yang kelima dan enam ini juga sama, Jumadil Awal dan Jumadil Tsani. Sumya bidzalika li jumudil ma'i fihi. Dinamakan demikian karena pada bulan itu air membeku. Fala'allahum sammauhu bidzalika awwala ma summiya inda jumudil ma'i fil bardi. Barangkali mereka menamakannya dengan sebutan Jumad, Jamad ya. Pada awal mulanya ialah di saat air sedang membeku. Jadi gini loh, kan kalau bulan Komariah itu tidak berdasarkan pada perhitungan matahari. Artinya mestinya terjadi pergeseran musim. Pas Jumadil Awal tahun ini ya memang pas dingin, pas beku. Tapi tahun depan, tahun-tahun depannya akan bergeser sampai ke musim panas. Ramadan itu kadang pas kena musim dingin, kadang kena pas musim panas gitu. Nah cuman dulu ketika awal menamakannya kebetulan itu pas bulan Jumadi ini pas ketika musim dingin. Maka ya sudah dinamakan Jumad ya. Maka kemudian ya tadi sama dibagi dua, ada Jumadil Awal, ada Jumadil Tsani. Jadi Jumad itu arti aslinya beku ya. Jumad dijamakkan dengan Jumadiyat ya. Kemudian Jumad ini bisa dimudzakarkan, bisa dimuannaskan. Makanya nanti boleh dikatakan Jumadil Awal mudzakkar atau Jumadil Ula muannas. Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir juga boleh. Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhirah juga boleh. Karena boleh juga dianggap sebagai perempuan atau muannas maksudnya. Nah, kemudian yang ketujuh Rajab. Nah, ini ringkas saja, berasal dari kata tarjib, yakni menghormati. Ya. Kenapa? Sebab Rajab ini adalah bagian dari bulan-bulan haram. Di antara 4 tadi ya, Muharram, Rajab, nanti 2 lagi, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Wa yujma'u ala arjab, dijamakkan menjadi arjab. Atau juga bisa rijab, bisa juga rojabat, rojab, bisa juga rojabat. Tapi enggak, kalau kita sih enggak perlu banget menjamakkan ya. Berikutnya yang ke-8 Sya'ban. Min tasya'ubil qabail. Sya'bun itu berkelompok-kelompok. Jadi kabilah-kabilah mulai berkelompok untuk berpencar, mulai mau perang lagi. Emang hobi mereka perang kok ya. Wa yujma'u ala sya'abin wa sya'banat. Dijamakkan jadi sya'abin atau sya'banat. Jadi ya dinamakan Sya'ban, syu'ub, berkelompok-kelompok mau perang. Pasukan-pasukan mau perang. Itu Sya'ban ya. Nah berikutnya bulan Ramadan. Nah,
bulan Ramadan fi min syiddatir ramdha, berasal dari kata syiddatur ramdha yang artinya adalah panas yang terik. Nah, ini juga sama kejadiannya dengan Jumadi tadi. Jadi mungkin memang waktu itu ketika dinamakan itu waktu itu ketika sedang musim panas, maka disebutkan ramdha, sedang panas gitu ya. Nah, memang ada yang menyebutkan dalam hadis dhaif tapi bahwa Ramadan ini adalah bagian dari nama-nama Allah gitu. Tetapi ini menurut Imam Ibnu Katsir ini adalah termasuk hadis yang dhaif ya. Jadi bahkan Imam As-Sakhawi mengatakan salah kalau Ramadan ini disebut sebagai salah satu Asmaul Husna. Jadi lebih tadi karena disebutkan ramdha tadi ya. Jadi karena memang panas terik, sebabnya itu asalnya itu. Apalagi kalau pas puasa lagi ya. Cuman dulu kan ya tadi karena musim itu bergeser ya, mungkin nanti akan ketemu Ramadan itu musim dingin juga gitu. Berikutnya Syawal. Syawal min syalatil ibil bi adna biha litiraq. Jadi ini musim kawin unta. Jadi unta itu mengangkat ekornya untuk kawin atau untuk diambil susunya. Jadi ini memang musim musim kawin ya, musim pembuahan untuk unta gitu ya. Jadi makanya mereka angkat ekornya. Saya juga tidak tahu itu mungkin kode-kode unta kalau mau ngajak kawin itu ngangkat ekor. Nah itu masa-masa syalat diangkat. Nah maka jadi Syawal. Orang kadang suka bilang Syawal itu artinya peningkatan. Ya bisa-bisa aja sih, tapi sebenarnya aslinya itu ekornya unta diangkat dulu mau ngajak kawinnya. Wa yujma'u ala syawawil wa syawawil wa syawalat. Bisa dijamakkan syawawil, syawalat. 11 Zulqa'dah bi fathil qaf ya. Al-Qa'dah bisa juga disebut Al-Qi'dah tapi jarang ini. Dinamakan demikian karena mereka orang-orang Arab diam di tempatnya, tidak boleh perang karena ini bulan haram. Makanya disebut Zulqa'dah. Qu'ud itu artinya kan duduk ya. Makanya Zulqa'dah itu orang-orang Arab pada duduk di rumah. Nah, kemudian yang terakhir adalah Dzulhijjah. Nah, inilah masa-masa di mana orang Arab melakukan haji. Summiya bidzalika liiqaihim al-hajja fihi. Jadi dinamakan Dzulhijjah sebab di bulan itu dilaksanakanlah ibadah haji, maka disebut Dzulhijjah yang dijamakkan menjadi Zawatul Hijjah. Ya, jadi demikian makna dari 12 bulan dari bulan-bulan Muharram. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Aku qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.